Kadrun tertipu. Ternyata Anies bukan sosok pemimpin yang islami. Cap jualan agama atau sara untuk bisa menjadi gubernur tak bisa lepas dari sosok Anies. Bagaimanapun Anies berupaya menunjukkan sebuah citra toleran dengan cara mengunjungi tempat-tempat ibadah, semisal gereja ataupun kelenteng. Tetap saja warga sudah tak bisa melupakan bagaimana Pilkada 2017 terjadi begitu sangat brutal. Dan untuk menguatkan bukti bahwa Anies hanya memanfaatkan agama untuk kekuasaan, bisa dibandingkan kinerjanya dengan gubernur pendahulunya, yaitu Ahok. Di masa jabatan Ahok, ada 4 masjid yang sudah dibangun, sedangkan Anies nihil. Dan karena itulah Anies melampiaskannya dengan menjadikan JIS sebagai tempat orang berkumpul sholat Id. Padahal kita tahu kalau Ahok itu non-muslim, tapi kok mau-maunya bangun masjid. Berbeda dengan Anies yang katanya para pendukungnya adalah gubernur seiman. Jangankan masjid, fasilitas untuk warga yang bisa bermanfaat hampir tidak ada. Atau berani kita bilang, memang tidak ada yang dibangun Anies selama ini. Sekarang sudah mau habis masa jabatan Anies. Lantas apa yang bisa dibanggakan dari Anies? Tapi itulah liciknya dia. Orang-orang di luar Jakarta banyak yang bisa terpengaruh karena tidak merasakan apa yang terjadi di Jakarta. Orang-orang di luar Jakarta hanya melihat berita yang di-framing oleh para pendukung Anies. Para pendukung Anies memolas dengan berbagai pencitraan yang tidak ada buktinya. Banyaknya kasus-kasus miring yang melibatkan tema agamanya. Saya rasa masyarakat akan muak sendiri. Bisa-bisa akan bertambah jumlah orang yang tidak percaya agama lagi. Padahal yang bobrok adalah orangnya, bukan agamanya. Tapi ya itulah, masyarakat kadang melihatnya salah kaprah atas suatu kejadian. Dari kasus ACT yang saling cakar-cakaran. Karena masalah fulus yang melimpah adalah kasus yang ada kaitannya dengan agama. Maksudnya agama dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dan masyarakat akan muak melihat ini. Apalagi kalau terbukti bahwa sumbangan korban Leon JT 6110 itu diembat juga. Maka semakin buruklah pandangan awam tentang bahayanya orang-orang yang memakai agama untuk mencari donasi. Bukan cuma ACT. Dikabarkan juga ada di luar negeri sana penganut agama lain yang juga memanfaatkan agama untuk kehidupan mewahnya. Dikabarkan ada oknum pendeta yang mengibuli jemaahnya demi kehidupan mewahnya. Dan kasus pembunuhan Shinzo Abe juga dikabarkan ada kaitannya dengan agama. Semasa FPI dan HET belum dinyatakan terlarang, sudah banyak yang muak. Setelah dinyatakan terlarang, ternyata masih banyak yang muak. Pasalnya ormas-ormas terlarang itu memang sudah ditutup, tetapi pengaruhnya masih membuat umat mabuk. Banyak yang mabuk agama.
Coba lihat saja bagaimana polisi begitu sulit menangkap satu orang. Karena dilindungi oleh banyak orang fanatik yang menjadi pengikut yang satu orang itu. Jadi krisis semacam ini tidak bisa berhenti hanya pada penutupan ormas terlarang. Tetapi lebih jauh adalah bagaimana keseriusan berbagai pihak dalam membangun karakter bangsa yang berkualitas. Karakter itu bisa dibangun dari cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya gaya kadrun, ya, negara bisa berantakan. Misalnya, kadrun yang memegang yayasan filantropi yang mengumpulkan donasi. Kadrun bebas aja menggunakan donasi yang sudah masuk itu. Lalu ketika tidak beres penggunaannya, si kadrun itu pun berkilah bahwa dirinya sudah kerja keras habis-habisan. Bahkan si kadrun itu bisa menggunakan dalil-dalil agama untuk cocok logi atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kembali lagi pada Anies. Sejatinya Anies tidaklah menjalankan konsep kepemimpinan yang islami ataupun demokratisasi. Karena Anies ingkar janji. Tidak ada janji-janji kampanyenya yang terwujud. Dan di dalam Islam melanggar janji bisa disebut munafik. Justru Anies hanya terkesan mengulur-ngulur waktu agar masa jabatannya cepat berlalu dan segera dilupakan oleh warga. Sambil mengulur waktu, dengan cerdik Anies berupaya mencitrakan dirinya sebagai sosok yang dibanggakan, meskipun sangat dipaksakan narasinya. Maka dengan begitu, apakah Anies tidak termasuk sosok yang munafik? Sesuai kriteria di atas. Nah, bagaimanapun Anies tidak peduli semua ini. Yang penting 2024 adalah agendanya. Bahkan sapi pun bisa dijadikan cocok logi 024. Setiap orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingannya sendiri atau kelompoknya akan kena batunya. Dan itu kita bisa belajar dari kasus ACT. Dan karena ACT pernah akrab atau bekerja sama dengan Anies sebagai gubernur DKI, maka apakah Anies yang juga memanfaatkan agama akan kena batunya nanti?